Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai pseudoselamata untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Biosistematika Hewan dengan dosen pengampu Ibu Rakmawati, dengan saya sendiri Listina Mahidawati. Saya Safira Auliamuna. Saya Zahra Tunis Alfarhani. Saya Ahmad Hafiz. Dan dengan dua teman kami lainnya tidak dapat berhadir, yakni Fakultas Sandi Afanani Tarigan dan juga Muhammad Raihan Noval. Mungkin akan langsung masuk kepada materi yang pertama mengenai definisi umum. Definisi Pseudoselomata adalah kelompok hewan invertebrata yang memiliki rongga tubuh semu atau pseudoel. Kelompok ini meliputi filum seperti nematoda dan rotifera yang berperan penting dalam ekosistem sebagai dekomposer, predator, mikroba, serta parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Struktur sederhana dan fungsi biologisnya menjadikan Pseudoselomata sebagai subjek penting dalam studi evolusi dan biologi perkembangan. Selanjutnya ada perbedaan antara makhluk pseudoselom dengan makhluk selomata. Pada makhluk pseudoselom itu memiliki rongga tubuh yang bersifat semu atau tidak sebenarnya, sedangkan hewan selomata itu memiliki rongga tubuh sejati. Contoh dari organisme pseudoselomata itu meliputi nematoda seperti Archaris lumbricoides, dan dari Rotifera itu ada mencakup hewan seperti Annelida, Mollusca, dan vertebrata. Seperti yang dilihat di gambar berikut adalah perbedaan antara pseudoselomata dengan selomata. Kalau di bagian pseudoselomata itu rongganya terlihat semu, sedangkan di bagian selomata itu rongganya bersifat sejati. Lanjut ke ciri-ciri umum. Ciri umumnya yaitu memiliki rongga tubuh atau selom yang tidak dilapisi mesoderm. Kedua, rongga tubuh berisi cairan yang memisahkan alat pencernaan dengan lapisan mesoderm dan ektoderm. Ketiga, umumnya memiliki tubuh silindris dan tidak bersegmen. Keempat, memiliki sistem pencernaan yang lengkap, mulai dari mulut hingga anus. Kelima, tidak memiliki sistem peredaran darah yang kompleks. Keenam, sistem ekskresi umumnya berupa nefridia. Masuk kepada struktur tubuh dari pseudoselomata secara umum, itu yang pertama adalah ektoderm, di mana ektoderm itu adalah lapisan terluar dari tubuh pseudoselomata yang berperan sebagai pelindung dan sensor. Kemudian yang kedua adalah mesoderm, yaitu adalah lapisan tengah daripada tubuh pseudoselomata tersebut yang berperan dalam pembentukan otot dan juga jaringan ikat. Yang ketiga itu ada endoderm, yaitu adalah lapisan terdalam dari tubuh pseudoselomata yang berfungsi untuk membentuk organ pencernaan. Kemudian yang selanjutnya adalah selom atau rongga tubuh yang berisi cairan yang memisahkan alat pencernaan dengan lapisan mesoderm dan ektoderm. Kemudian ada sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, esofagus, kemudian lambung, usus, dan juga anus. Yang selanjutnya itu sistem ekskresi, umumnya berupa nefridia yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme.
Dan yang terakhir ada sistem saraf yang umumnya berupa cincin saraf yang mengelilingi mulut dan tali saraf ventral. Kemudian masuk ke klasifikasinya. Di sini kami mengambil dari hasil praktikum kami kemarin, yaitu dari rotifera kami mengambil dari kelas Dedoloidea. Sedangkan pada filum nematoda kami mendapat dari kelas Enoplea. Ciri dari filum rotifera ini memiliki bentuk tubuh bulat, memanjang, bagian kepala berisi korona, batang tubuh berisi organ, leher terdapat 2-3 segmen, pada ekor terdapat 3-4 segmen dan bercabang, serta memiliki kaki. Terdapat silia, memiliki mulut, dilindungi lapisan kutikula, bereproduksi partenogenetik eksklusif, dan bertahan hidup dengan cara dormansi, hidup secara sesil, dan memiliki panjang tubuh 150 sampai 700 mm. Kemudian ciri dari filum nematoda yaitu berbentuk seperti cacing, memanjang dan agak silindris, mulut bergigi, ekor runcing, tubuhnya diselubungi kutikula halus, memiliki ukuran 0,2 sampai 11,0 mm dengan diameter 0,01 sampai 0,05 mm. Bersifat predator dan parasit bagi tanaman dan hidup secara bebas atau free living, bereproduksi secara hermafrodit yang pembuahannya terjadi secara internal. Selanjutnya ada habitat. Pseudocelomata hidup di berbagai habitat termasuk air, laut, air tawar, dan tanah. Mereka beradaptasi dengan lingkungan melalui tubuh yang kecil dan sederhana, memungkinkan difusi nutrisi dan oksigen secara langsung. Beberapa memiliki kutikula pelindung untuk bertahan di lingkungan ekstrim, seperti tanah kering atau air dengan kadar garam tinggi. Di air, mereka menggunakan silia atau flagella untuk bergerak dan mencari makanan. Sementara di tanah, mereka beradaptasi dengan memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Mekanisme bertahan hidupnya meliputi kemampuan bertahan dalam kondisi kering dan toleransi terhadap fluktuasi lingkungan, menjadikannya organisme yang sangat fleksibel. Selanjutnya ada peran ekologis dari Pseudocelomata. Yang pertama itu ada sebagai rantai makanan, berperan sebagai bagian dari rantai makanan di mana mereka menjadi mangsa bagi predator seperti ikan, burung, dan invertebrata besar, serta memangsa bakteri dan protozoa dan partikel organik kecil lainnya. Peran mereka dalam ekosistem yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan berpartisipasi dalam jaring-jaring makanan, menjaga stabilitas populasi organisme lain, dan mendukung proses daur ulang nutrisi. Selanjutnya, fungsi Pseudocelomata, perannya dari ekologi sebagai pengurai dan pengendali populasi adalah untuk membantu proses dekomposisi bahan organik mati, mempercepat pengembalian nutrisi ke lingkungan, serta mengontrol populasi mikroorganisme patogen di habitatnya. Baik, masuk kepada keuntungan dan kerugian. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai keuntungan, di mana yang pertama dari segi pergerakannya, Pseudocelomata memiliki rongga tubuh yang berisi cairan yang membantu dalam pergerakan dan membantu Pseudocelomata untuk bergerak lebih cepat dan juga efisien. Kemudian
pada organisasi tubuhnya, rongga tubuh Pseudosalemata membantu mengatur dan mengorganisasikan organ-organ internal dan membuatnya berfungsi secara fisiologis yang lebih efisien. Kemudian pada segi perlindungan, rongga tubuh Pseudosalemata berfungsi sebagai bantalan dan pelindung organ internal dan dari kerusakan. Kemudian selanjutnya itu kerugian, di mana yang pertama pada sistem pencernaannya tidak memiliki sistem pencernaan yang kompleks, sehingga hal ini membuat mereka tidak mampu menyerap nutrisi dengan efisien. Yang kedua adalah sistem sirkulasi, di mana mereka tidak memiliki sistem sirkulasi darah yang kompleks, sehingga ini membatasi kemampuan Pseudosalemata untuk mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Kemudian dari segi struktur tubuhnya, Pseudosalemata tidak memiliki struktur tubuh yang kuat dan cenderung rapuh, sehingga hal ini membuat mereka rentan terhadap pemangsa dan juga lingkungan yang keras. Kemudian kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu Pseudosalemata adalah hewan yang memiliki rongga tubuh atau selom yang terletak di antara saluran pencernaan dan dinding tubuh. Rongga ini berisi cairan yang memisahkan alat pencernaan dengan lapisan mesoderm dan ektoderm. Tidak memiliki lapisan peritoneum seperti pada Selomata, sehingga organ internal tidak terikat dengan dinding tubuh. Tergolong hewan tripoblastik, artinya memiliki 3 lapisan jaringan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Umumnya memiliki bentuk tubuh silindris dan simetri bilateral. Contohnya seperti cacing gilik, nematoda, cacing perut, rotifera. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan yang terdapat dalam presentasi kami. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.